Hobinya bikin video ya, jadi satu video satu digit itu udah lumayan banget. Apalagi ya walaupun waktunya istilahnya terbatas karena pulang sekolah nih udah ada panggilan endorse misalnya, dan itu ya mau nggak mau harus kita lakuin karena penghasilannya juga lumayan. Mungkin yang jadi PR-nya itu ketika editing ya, itu mungkin jadi PR. Dan saya menjadi editor saya sendiri. Mungkin kalau kameramen ya saya dibantu sahabat saya, namanya bilang. Jadi saya juga terima kasih karena dia juga nemenin ngebangkitin akun TikTok saya lagi dari bulan puasa sampai sekarang ini. Mungkin ada yang mau ditanyain, misalnya kayak apa sih tipsnya gitu. Sebenarnya saya juga belum bisa kasih tips apa, saya juga masih kritis nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayak sebenarnya saya juga punya satu tujuan ya, dan tujuannya itu mengarah ke dua aspek ini, mau bangun bisnis atau menjadi content creator. Teman-teman tahu nggak sih banyak content creator yang punya bisnis? Yaitu cara pertama biar bisnisnya makin melesat tinggi. Kita punya nama, kita dikenal sama orang, terus kita jualan produk atau kita bangun bisnis, dan itu cepat banget orang-orang tahu bisnis kita itu apa. Jadi personal branding ya namanya ya. Ya personal branding itu lebih penting ketika kita misalnya jadi content creator nih. Kayak misalnya kita ambil contoh Iben dah. Iben MA ya, dia punya Samba berkolaborasi sama kreator lain juga. Dan itu salah satu kekuatan dari personal branding. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Nah kalau ibu ya, dari ibu nih, ini kan yang pertama kali ide-idenya itu dari mana? Kamu kan misalnya bisa menemukan passion kamu ini, oh ya dengan review makanan-makanan atau beli kan dengan uang misalnya sekian. Nah itu idenya dari mana? Apa dari ATM? Maksudnya ATM itu amati, tiru, modifikasi, apa seperti itu? Nah, saya kalau misalnya tentang uang-uang gitu ya, udah dari 2022 kalau nggak 2022 atau 2021, 2022 itu saya udah mulai memegang kamera dan ada uangnya di sini sebelum dipakai sama kreator lain. Jadi nggak tahu kreator lain juga memakai uang-uang di depan kamera ini kapan gitu. Jadi ya saya juga nggak menyebutkan diri saya istilahnya yang pertama jadikan kreator atau yang membuat video dengan megang uang gitu. Nah itu saya idenya ya sendiri aja, mungkin karena uangnya biasa dikantongin langsung ke sana. Ya kenapa Ya, sih dipegang jajan kamera gitu. gitu? Ya. Jadi istilahnya kamu jajan-jajan gitu kan? Jadi istilahnya jajan-jajan kayak gitu. Dan Nah, itu orang mungkin kayak melihat sedikit tertarik kayak oh udah ada uangnya tuh, jadi kayak langsung beli kan. nah sekarang gini, di sini juga ada, bukan sekolah ya, tapi memang ini akun dipegang sama ibu kan. Nah kira-kira menurut kamu biar meningkatkan personal branding dari misalnya masa putih abu-abu ya, kaitannya kan untuk menambah tujuan, ibu juga tadinya ketika punya akun ini kemudian berkembang, itu pemanfaatannya pasti ibu akan kembalikan ke anak, misalnya ibu apakah memberikan reward dan sebagainya dari yang misalnya konten-konten yang mereka buat gitu kan. Tapi di sini kayaknya susah banget gitu loh. Contoh dulu pernah ada juga buku parfum itu sudah masuk, mereka ngirim sampel, tapi kayaknya sepak aja di situ. Nah itu menurut kamu kenapa itu? Mungkin itu juga termasuk salah satu kesalahan sedikit fatal saya ketika saya mulai join affiliate TikTok Shop kayak gitu ya. Join affiliate TikTok Shop tuh yang kayak kita ngajuin sampel nih terus dikasih sampelnya. Menurut saya itu sedikit termasuk jebakan ya, karena penonton kita tuh atau view kita tuh bisa stuck tuh. Jadi kayak cuma dapat 200 sampai 500 view. Betul. Dan itu terngaruh ke video berikutnya. Jadi itu kesalahan saya yang baru saya ngeh gitu sekarang. Jadi harusnya gimana? Jadi menurut saya solusi terbaik yang pertama, saya juga dapat informasi kayak kalian pasti udah tahu dong kreator yang namanya Reizuka Ari ya. Dan itu saya juga dapat tips dari dia. Yang pertama itu bangun personal branding dulu. Orang kenal kita, orang tahu siapa kita, baru kita mulai. Jadi jangan harap kita istilahnya masih kayak belum dikenal siapa-siapa tapi udah nggak ada salah sebenarnya mencoba ya. Udah
itu yang beli 1 sampai 10 orang kan. Nah, tapi ketika kita udah dikenal sama orang, kita udah punya branding kita sendiri, jangankan 10 ribu pun bahkan ada yang beli. Menarik sebenarnya, Mas. Banyak. Kalau perlu ibu pengen bikin podcast sebenarnya, karena ya ini termasuk motivasi juga buat kalian yang muda-muda, biar ada ya itu tadi pencerahan bahwa segala sesuatu itu jangan dilihat ketika dia sudah ada di atas, tapi prosesnya itu yang berproses itu yang harus dilihat, harus kalian pelajari gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita kasih tepuk salut buat Arul. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, terima kasih Arul atas berbagi ilmunya. Mudah-mudahan menginspirasi buat teman-teman lainnya. Oke, terima kasih Arul.